Alright, hai. Di video kali ini gue pengen ngasih tahu tentang gimana cara gue bikin video. Ya sebenarnya bukan bagus juga sih ya, tapi gimana cara gue memaksimalkan bikin video di YouTube. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Yang pertama, audio. Jadi kenapa harus audio dulu? Ya karena dalam istilahnya aja, audio visual, bukan visual audio. Jadi audio itu penting banget. So kalau misalnya lu pernah nonton video di YouTube dan audionya gak enak didengar, kalau gue sendiri ya, gue langsung nge-close karena audio itu penting banget. Sebagus apapun gambar lu, kalau misalnya audionya gak enak buat didengar ya tetap aja gak enak buat ditonton gitu, karena bakal ngaruh gede banget ke video lu. Jadi sebelum syuting gue perhatiin dulu audionya, gambar belakangan lah gue perhatiin dulu audionya. Jadi di sini gue pakai mic biasa, mic Shure yang harganya 250.000. Lu bisa cari aja di toko-toko online atau ya di toko terdekat lu. Kalau misalnya yang lebih mahal ya lebih bagus lagi. Di sini gue pakai mic nyambung ke mixer. Di sini mixernya punya 8 channel. 8 channel ini gunanya buat apa? Kalau misalnya lu pengen bikin podcast sama temen lu, ya itu lebih enak lagi pakai mixer kayak begini. Jadi inputnya lu bisa pakai 8 mic sekalipun. Lu bisa pakai 2 mic kalau misalnya pengen bikin podcast kayak Peter McKinnon pernah bikin kayak begitu. Oke, pakai mixer ini enak banget, lu bisa ngatur equalizernya, volumenya, dan juga ada phantom power sih yang bikin suara lu lebih enak lagi. So dari mixer ini gue input mic gue ke mixer dan di out ke komputer langsung. Atau kalau misalnya males pakai mixer kayak begini, lu bisa pakai sound card eksternal, yaitu hasilnya lebih bagus lagi sih. Jadi di sini gue perhatiin dulu audio sebelum gue syuting dan lain sebagainya. Audio yang pasti cek sound, jangan sampai klip. Dan nanti di post production juga, di editing juga, diedit lagi supaya lebih enak. Jangan lupa juga kalau misalnya nambahin back sound dan lain sebagainya, pastiin suara lu keluar lebih jelas gitu ya. Sorry banget kalau misalnya ada kata-kata yang salah karena gue pemula. Oke, yang kedua yang perlu diperhatiin juga tentunya gambar. Dan di sini ada banyak banget yang harus lu perhatiin di gambar ini setelah audio tadi. Yang pertama tentunya kamera, bukan motivasi. Dan kamera yang gue pakai di sini Sony A5000. Ya hasilnya kayak begini lah ya, untuk YouTuber doang cukup kali ya. Atau kalau misalnya pakai Sony yang lebih bagus lagi atau kamera lain yang banyak banget yang lebih bagus sesuai dengan kebutuhan lu bisa pilih itu. Jadi cari aja kamera yang sesuai kebutuhan lu. Ya gue pilih ini karena layarnya bisa gue flip ke depan, jadi gue bisa lihat karena gue syuting sendiri ya. Gue kerjain semua ini sendiri, jadi enak banget kalau misalnya layarnya di flip ke depan. Dan apa yang gue pakai dan kenapa gue pilih Sony, karena autofocusnya cepat banget. Dan gue suka dari Sony yang kecil ini, lensanya itu beda sama lensa yang lain. Biasanya lensa kit itu ya kayak biasa aja, lensa yang di zoom keluar gitu kan. Tapi kalau Sony ini lensanya hampir kayak kamera pocket gitu. Jadi lensa kitnya itu ya kayak begitulah. Enak banget pakai lensa ini cukup enak juga. Apa sih gue ngomong apaan sih? Oke, berikutnya yang gue perhatiin juga lighting, karena gak melulu cinematic look itu karena color grading. Kalau misalnya anggapan lu cinematic look itu color grading, ya lu pakai HP Cina aja coba bikin video sinematik gitu, nggak ada gitu. Cinematic look itu atau film look itu banyak banget aspeknya. Yang pertama kan kamera tadi ya, kalau bisa pakai cinema kamera supaya bener-bener sinematiknya itu beneran gitu. Kalau misalnya cinematic look doang, nggak cuma color grading, ya lighting juga penting gitu. Kayak gini gue pakai softbox dari Godox dan diisi 2 lampu LED 25 watt, dan ini mungkin jadi 50 watt, dan ditambah juga diffuser supaya hasilnya smooth kayak begini. Gue pakai light stand yang simple biar gue bisa angkat ke mana-mana supaya lebih enak buat bikin konten beda-beda tempat gitu kan. Dan untuk backlightnya gue pakai LED yang biasa aja yang gue pernah liatin di video sebelumnya. Di sini ya. Dan untuk lightingnya gue pernah jelasin di video gue yang sebelumnya yang tadi. Kalau misalnya budget lu pas-pasan, pilihlah lighting yang paling murah yang lu cukup lah ya buat video-video lu. Di sini gue pakai Godox yang tadi. Godox softboxnya ini sekitaran 400.000, dan lampunya ini lu bisa ambil sekitar 150.000. Lu bisa dapat 2 lampu kayak begini, dan light standnya ini sama 2 soket lampu lu bisa dapetin sekitar harga 300.000-an lah ya. Jadi mungkin sekitar 800.000, 900.000 lu bisa dapet lighting kayak begini. Tapi ada juga yang ngejual satu paket, satu set langsung udah jadi, dan ukurannya lebih kecil dari ini. Di sini gua pakai 60x90 yang itu udah gede banget, udah cukup enak banget buat misalnya foto keluarga kayak begini.
Ya jadi gue pernah moto keluarga juga, nyobain pakai ini doang udah cukup bagus gitu. Oke, jadi lighting yang gue pakai di sini ada key light dari softbox yang tadi dan backlightnya ke area rambut dan badan gue, dan yang ketiga backlight ke tembok. Oke, jangan lupa juga perhatiin tembok lu jangan sampai ada yang bocor ya, yang jelek-jelek gitu. Kalau misalnya pengen sempurna banget, pilih background yang enak. So jadi sebenarnya kamar gue ini berantakan banget loh kayak begini. Dan kalau misalnya di kamera ya usahain aja supaya hasilnya bagus kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya audio udah lu perhatiin, lighting udah bener diperhatiin, dan kamera settingannya bener diperhatiin, rata-rata orang-orang banyak banget yang ketika lu bikin video low light gitu kan di dalam ruangan dan banyak lampu, kebanyakan ada yang flicker. Apa itu flicker? Kayak begini. Kebanyakan video-video maker pemula ngelakuin itu waktu bikin video di dalam ruangan. Mungkin dia nurunin shutter speednya ke 30 supaya lebih cerah, padahal dia salah. Seharusnya shutter speed itu diatur sesuai dengan frame per second lu. Jadi rumusnya kalau nggak salah dikali 2 ya. Kalau misalnya FPS lu 30, shutter speednya harus 1/60, 1 detik per 60. Jadi kalau misalnya frame per secondnya 120, berarti shutter speednya 240. Jadi kali 2-in aja dari frame per second lu, shutter speed harus segitu supaya hasilnya normal, nggak flickering kayak begitu. Kalau misalnya semua udah siap nih dari audio, lighting dan lain sebagainya udah siap, di sini biasanya seharusnya ya lu nyiapin skrip apa yang misalnya lu pengen bahas di YouTube. Kebanyakan YouTuber juga kayak kebanyakan konten kreator asik kayak begitu, mereka nyiapin skrip apa yang mau dibahas atau misalnya poin-poinnya seperti ya pertama gue pengen ngebahas ini kayak begitu. Tapi kalau di sini gue nggak pakai skrip dari awal gue nge-YouTube sampai sekarang, bahkan bikin film atau short movie gue nggak pernah pakai skrip sama sekali. Karena apa? Karena malas aja sih. Sebenarnya gue juga tahu kalau gue salah, seharusnya gue pakai skrip juga gitu dalam bikin video ya, tapi sampai sekarang gue nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya pakai skrip ya, gue kadang malah pusing gitu. Untuk video anak kos yang ada di channel gue itu skripnya bukan gue yang bikin, jadi itu nggak termasuk video yang skripnya gue yang buat. Mungkin bisa disebut semua tutorial atau film-film yang gue buat ya, yang gue arahin lah ya, yang gue pengen gitu, rata-rata nggak pakai skrip. Sama kayak film untuk filmmaker pemula ya, yang itu nggak pakai skrip sama sekali. Dan YouTuber Bogor datang ke rumah gue, kita ngobrol bentar-bentar ya, akhirnya bikin film tanpa tahu mau bikin apa gitu loh, bikin aja langsung. Ya udah, akhirnya nge-compare antara gimbal, Steadicam dan handheld. So setelah semua itu siap, harusnya lo kan bikin skrip ya tadi. Kalau di sini gue enggak, jadi gue bahkan bikin video ini pun gue enggak pikirin skrip. Gue langsung rekam aja, gue perhatiin audio dulu, lighting dan lain sebagainya. Gue rekam aja. Gue cuma mikirin poinnya aja sebelum bikin video ini. Jadi gue bikin video apa nih? Edit foto subscriber atau apapun. Ya udah, daripada bikin edit foto subscriber dulu, mendingan gue kasih linkan dulu ya, bikin video ngobrol kayak begini aja ya. Oke. Jadi intinya gue jarang pakai skrip dan bikin video ini pun gak pakai skrip gitu, Pak. Gue biasanya perhatiin juga di editing. Jangan lupa editing, jangan ngasal. Dimana banyak banget YouTuber yang gue tonton ada giliran ada sensor itu keras banget, itu yang salah sih. Banyak banget yang gak merhatiin audio editing, dimana kadang ada efek trigger yang keras banget gitu, bikin orang kaget sih ya. Jadi perhatiin juga audio di editing dan gambar juga di editing. Di sini gue penting banget buat perhatiin editing. Yang pertama, gue suka iseng-iseng dulu screenshot salah satu dari misalnya video kayak begini, video ngobrol doang atau tutorial. Gue screenshot dulu, baru gue color grading, nyari warnanya yang enak buat video ini. Karena kalau misalnya langsung edit, kadang rada males. Kadang edit langsung juga bisa sih. Kasih juga color grading supaya gambar lu bagus. Dan ini gambar gue yang asli, agak flat kayak begitu, dan tambah color grading jadi kayak begini. Oke, kalau misalnya audionya udah siap, lighting udah siap, kamera udah siap, udah beres semuanya. Terus gimana cara synchronize audio ke videonya? Cara gue gini, kalau misalnya lu udah rekam di kamera dan rekam juga di sini, pastinya beda ya. Lu pencet rekam di kamera dan ini juga rekam, kita clap kayak gini aja. Atau gini aja. Nanti audionya bakal masuk ke Premiere Pro kayak begini. Dan lu klik aja audio yang tadi, pasin sama audio yang ada di atas. Jangan lupa pencet S di keyboard supaya nggak ke snap ke yang lain. Jadi pastiin snapnya dimatiin. Dan lu sinkronin di yang clap tadi. Kalau udah, nyalain lagi snapnya, terus lanjutin editing. Biasanya gue langsung drag aja ke atasnya supaya audio yang bawah nggak keganggu. Oke. Video apaan sih ini?
BTW ya, video ini gue cuman pengen nyobain aja set baru dari video-video gue, karena kemarin kan di situ tuh komputernya di belakang situ, dan sekarang gue pindah ke sini karena apa? Supaya gue bisa pakai background yang batu-batu ini, batu bata ini, gue bisa pakai background di sini atau di sini atau di sini juga gitu. Jadi bisa macam-macam lah, nggak bosan ya. Apalagi ya? Oh, oke. Sebelum mulai syuting biasanya gue pakai ini bedak ya, pakai make up ya. Bukan make up sih, bedak doang di sini. Gue pakai bedak doang ke muka, jadi supaya hasilnya lembut gitu, nggak henyai gitu loh. Tahu nggak henyai? Kayak pisang goreng yang baru diangkat gitu, henyai itu namanya ya, henyai di bahasa Sunda ya. Itu tergantung sih, itu terserah ke lu sendiri. Kalau lu mau tampil buruk di depan orang lain ya itu terserah. Tapi di sini gue kadang pakai minyak, kadang make upan dulu atau pakai bedak dulu ya istilahnya. Gue cuci muka dulu atau pakai bedak dulu supaya hasilnya smooth gitu. Karena lighting doang dan color grading doang nggak bisa ngebantu wajah lu yang henyai. Bisa aja sih kalau skill lu edan ya. Jadi ini penting, meskipun lu laki, kalau misalnya diliatin orang pas syuting outdoor bodo amat, yang penting video lu ganteng gitu loh ya, supaya mukanya nggak henyai gitu ya. Jadi dirinci dari awal, gue perhatiin audio, gue perhatiin lighting, gue perhatiin juga kamera, setting kamera, dan perhatiin juga audio di sini recordingnya kayak gimana. Dan jangan lupa pakai bedak sebelum syuting supaya wajah lu lebih bersih dan lebih enak dilihatnya ya, nggak henyai kayak pisang goreng yang baru diangkat gitu ya. Apalagi ya, gue mikir lagi gitu, apalagi ya. Oke lah, segini aja ya mungkin ya. Kalau misalnya ada yang baru gue inget setelah videonya jadi ya, kadang-kadang kayak begitu, gue tulis aja nanti di komen. So, makasih banget udah nonton video ini. Semoga lu bisa bikin video lu lebih bagus lagi, lebih niat lagi, supaya ya ada artinya lah ya, video lu bisa dikenal sama orang, video dia bagus loh gitu, atau menjadi kepuasan sendiri sih menurut gue gitu. Setiap kali gue bikin video jadi kepuasan sendiri, karena maksudnya ada effort yang lebih besar dalam bikin video. So, makasih banget udah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat buat lo semua, and AM to the PM, PM to the AM.